Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Ramadina Putri dari kelas Akuntansi B. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang permintaan atau demand. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Dimulai dari yang pertama yaitu pengertian permintaan, yang kedua hukum permintaan, yang ketiga daftar permintaan, yang keempat kurva permintaan. 1. Pengertian demand. Apa sih demand itu? Demand atau permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Demand dan permintaan itu sama. Kita lanjut ke faktor-faktor permintaan. Nah, ini yang termasuk faktor-faktor permintaan adalah pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan atas barang tersebut. Grafik hukum permintaan. Di sini saya ambil contoh dari buku yang saya baca, yaitu yang pertama, kenaikan harga menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti atas barang yang mengalami kenaikan harga. Biasanya disebut barang substitusi. Ini ditunjukkan di titik A. Harganya 500 dan permintaannya 9. Sedangkan penurunan harga menyebabkan orang mengurangi pembelian atas barang lain dan menambah pembelian atas barang yang mengalami penurunan harga. Ini titiknya bisa dilihat di titik E. Ketika harganya 100, maka permintaannya yaitu 20. Ketiga yaitu daftar permintaan. Apa sih daftar permintaan itu? Daftar permintaan adalah suatu tabel yang memberikan gambaran dalam angka-angka tentang perkaitan di antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Nah, slide selanjutnya ini ada contoh daftar permintaan. Contoh daftar permintaan ini nantinya kita akan buat kurva juga. Jadi, ini adalah sumber untuk membuat kurva nanti. Yang keempat yaitu kurva permintaan. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat perkaitan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta para pembeli. Nah, ini sekarang kita ke contoh kurva permintaan. Di sini ada gambarnya. Ini contoh kurva. Permintaan menggambarkan keadaan keseluruhan daripada hubungan di antara harga dan jumlah permintaan. Jumlah barang yang diminta dimaksudkan sebagai banyaknya permintaan pada suatu tingkat harga tertentu. Kita sekarang ke gerakan sepanjang kurva permintaan. Kita sekarang ke contoh kurva permintaan tinggi. Nah, penjualan buku tulis harganya itu menurun Rp200 per buku. Nah, perubahan harga ini menyebabkan keadaan permintaan berubah. Nah, kita bisa lihat ke titik R. Yang harganya 300, awalnya 300, sekarang kan 200. Yang harganya 300, permintaan itu 600 barang. Sedangkan yang harganya 200, permintaannya itu 900 barang. Nah, ini berarti penurunan harga menyebabkan jumlah permintaan itu naik atau meningkat, bahkan tinggi. Sekarang kita ke pergeseran kurva. Pergeseran dari kurva D di atas ini dan di bawah menjadi D1 dan D1 itu bergeser ke kanan. Titik Q
titik Q yang di tengah itu menggambarkan bahwa pada harga P, jumlah yang diminta adalah Q. Selanjutnya, titik Q1 yang berada di tengah D1 atas dan D1 bawah itu menggambarkan bahwa pada harga P, jumlah yang diminta adalah Q1. Seperti itu. Nah, dapat dilihat bahwa Q1 itu lebih besar dari Q, dan ini menyebabkan penurunan pada harga atau P. Nah, karena turun, permintaan bertambah sebesar titik Q1 tersebut. Nah, dari grafik atau kurva tersebut menunjukkan bahwa apabila kurva permintaan bergeser ke sebelah kanan, maka pergeseran itu menunjukkan pertambahan dalam permintaan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan atas materi permintaan atau demand yang saya pahami dari buku yang saya baca. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya mohon maklum adanya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.